Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Erman Tale Daulay, pembawa acara tunggal bincang-bincang tipis-tipis di channel YouTube Tale Trias Info. Saat ini saya berada di Prinseu, tepatnya di Bendungan Wais Kampung. Bendungan yang amat megah, yang multifungsi, selain mengairi sawah, juga untuk pembangkit listrik, air baku, dan objek wisata. Saya akan melakukan liputan tipis-tipis di areal bendungan ini dan saksikan nanti di channel YouTube Tale Trias Info. Pemandangan di areal ini sangat eksotis, membuat mata enggan berkedip. Coba lihat sana, tebing-tebing. Saya akan melakukan liputan tipis-tipis dipadu dengan bincang-bincang tipis-tipis. Saya akan berbincang-bincang tipis-tipis dengan Pak Madi, humas dari Bendungan Wais Kampung, soal keberadaan bendungan megah multifungsi ini. Pak Madi, bisa dijelaskan tentang keberadaan Bendungan Wais Kampung ini? Ya. Alhamdulillah, terima kasih. Saya Mahdi, humas Bendungan Wais Kampung. Nah, kita saat ini berada di tubuh bendung. Bendungan Wais Kampung berada di Kabupaten Prinseu, Provinsi Lampung. Luas areal genangannya kurang lebih 800 hektar. Ya. Tujuannya Bendungan Wais Kampung ini dibuat oleh pemerintah pusat, yaitu khususnya untuk di Kabupaten Prinseu itu ada di pariwisata, air baku, dan yang paling utama adalah wisata. Oh, ini genangannya, Pak? Ya, ini area genangannya. Area genangannya. Ya. Jadi posisi air genangan ini nantinya itu Bendungan Wais Kampung ini kan dinamakan regulating. Jadi Ya. penahan sementara buangan dari bendungan Batu Tegi yang ada di atas, yang ada di Kabupaten Panggani. Ya. Nah, jadi nanti ini saat ini kan alhamdulillah dalam waktu dekat kemarin sudah diresmikan oleh Pak Jokowi. Ya. Nah, kita saat ini Kabupaten Prinseu sedang menunggu namanya regulasi. Regulasi untuk pemanfaatan Bendungan Wais Kampung. Yang paling utama wisata. Oke, ini nanti genangan ini akan menjadi persawahan dong tentunya, kan? Persawahan. Ini akan di sawah daerah mana aja, kabupaten mana nanti? Nah, untuk persawahan Kabupaten Prinseu itu tidak dapat. Namun nanti Kabupaten Prinseu dapat yaitu namanya air baku, Ya. air minum. Ya. Nah, nanti air yang tergenang di Bendungan Wais Kampung ini akan tersalurkan ke Argoguro. Lampung Timur ya? Argoguro itu masuk di metro, nanti terpencar oleh Lampung Timur ke Bekri dan Rumi. Ya. Akan mengiris sawah-sawah di Ya, sana ya? mengiringi sawah-sawah yang ada di Metro dan Lampung Timur atau Beranti. Oh, mudah-mudahan nanti sawah yang tadinya tanam sekali setahun bisa jadi dua kali, bisa tiga terus kali, ada kan? namanya palawijanya bisa Iya, lebih untuk dari menambah sekali. kekuatan pangan menambah kita ya, Pak ya? kekuatan pangan. Selain genangan air, Mm-mm. juga ada ini, bisa dijelaskan ini Pak Madi, apa nantinya nih? Oh iya, saat ini di bawah itu nanti ada PLTA, mikrohidro, mikrohidro. Nanti hasil dari tegangannya itu untuk tenaga listrik lingkungan di sini. Oh. Hanya ada di lingkungan bendungan saja. Untuk apa? Tuh penggerak mesin turbin. Jadi di situ ada namanya mesin hidrolik untuk buka tutup, yaitu mesin pintu air. Ya. Ini untuk listrik warga juga bisa. Kalau warga tidak, karena dia mikrohidro kecil tegangannya. Nah, tapi nanti di atas sana itu
sudah disiapkan lahannya untuk PDAM. PDAM khusus untuk Kabupaten Brengsewu. Oh, makanya tadi disebut Ada air baku, yang dapat untuk air baku. air ya. Ya, air Jadi baku. nggak kurang Jadi air. ibaratnya Brengsewu tidak dapat air untuk persawahan, tetapi mendapatkan air baku untuk air minum. Mungkin dari pompa ini suatu saat ditarik ke atas untuk Nah, itu kita lihat kemungkinan besar itu bisa terjadi di lokasi pagelaran. Nah, kalau dulu dia berbentuk sungai, tapi sekarang kan sudah berbentuk suatu genangan. Kalau dulu mungkin kalau mau nyedot itu posisi dalam, dengan posisi sekarang mungkin menyedotnya lebih ringan, rendah. Tapi itu baru rencana. Ya. Ini apa pakai tebing-tebing dibuat begini Nah. jadi megah begini? Ya, gunanya tebing ini itu kan dulu antara tebing yang sisi kiri dan sisi kanan itu sedikit menyatu, hanya membelah oleh sungai. Ya. Saat sekarang dipotong, makanya sekarang ini ada namanya apa itu semen ya, apa dicor ya, itu sokrit. Jadi ada dua fungsi. Kalau tanah berbatu itu di sokrit yang warnanya seperti semen. Tapi kalau tanah kulturnya tanah berbatu itu ditanam namanya vegetasi. Vegetasi itu rumput-rumputan yang itu kan ada semacam kayak karpet itu yang warna hijau. Nah, itulah fungsinya vegetasi dengan sistem tanaman buatan, tapi nanti fungsinya untuk supaya tidak longsor. Ini sekalian juga untuk menahan longsor kan untuk kosmetik wisatanya Nah, mungkin. ini memang kalau kita lihat di provinsi Bali itu kan ada, kalau kita mau menuju ke objek wisatanya seperti inilah. Oh, ini jadi kosmetik wisata. Iya, juga kosmetik kan? wisata, bisa dikatakan tebing tertinggi di Kabupaten Brengsewu. Dan boleh dibilang ini bendungan termegah di Provinsi Lampung mungkin. Kalau untuk bicara termegah untuk saat ini mungkin masih Batu Tegi, karena Batu Tegi itu sifatnya luas. Ya. Tapi kalau bendungan West Kampung ini secara estetika. Oh, di estetikanya Iya, estetikanya seperti ornamen, seperti tadi pas kita mau masuk ke areal bendungan ada sigernya. Iya, ornamen budaya Lampung Iya, semua ini budaya Lampung. Terus ada namanya Menara Pandang, ada rumah adat. Seperti itu apa itu Pak ini? Ini apa? Nah, ini nanti fungsinya ini namanya Menara Pandang. Ini Menara Pandang. Menara Pandang fungsinya ya untuk ini semasa nanti bendungan sudah serah terima 100%, itu namanya ada OP. Tugas OP bekerja di situ untuk melihat situasi bendungan West Kampung. Oh, jadi kalau wisatawan boleh nggak naik ke situ? Untuk kan gini Mas, untuk bendungan khususnya di area Tugu Bendung ini kan objek vital. Oh, ini objek vital. Objek ini. vital Oh, iya, karena iya. ada namanya pintu air yang sifatnya hidrolik. Oh, iya. Nah, Kalau nanti ada sabotase bahaya itu juga. dia spot-spot wisata itu ada di area genangan. Nah, tetapi di sini di Bendungan West Kampung ada namanya robotik. Robotik itu fungsinya untuk bila mana terjadi hal yang nggak kita inginkan, misalkan habis adanya gempa atau bencana, itu nanti robotiknya tuh bisa mendeteksi kondisi gimana nih Bendungan West Kampung dengan adanya gempa kemarin. Nah, seperti itu. Oke. Tampilan buat wisatawan apa yang dihadirkan di situ? Sehingga mereka manja dan Yang pasti begini, Brengsewu tidak punya laut. Untuk saat ini Brengsewu memiliki genangan yang cukup luas dan memanjang. Memanjang kurang lebih hampir 800. Jadi wisata airnya udah dapat. Wisata ya. airnya. Jauh dari laut sekarang dapat Udah lah ada wisata air. ya semacam danau ya. Tapi dia memanjang dan alhamdulillah di Kabupaten Brengsewu itu sangat menyambut. Setelah peresmian oleh Pak Jokowi, lantas para di sini ada pekon-pekon, itu namanya Forum Peduli Waduk West Kampung, ada namanya Pokdarwis. Itu organisasi dua tersebut itu sudah mendirikan objek wisata. Oke, terakhir kali nih gimana animo masyarakat datang ke sini dalam pengamatannya Pak Madi? Animo masyarakat luar biasa. Namun saat ini karena kita masih menunggu regulasi dari pihak Balai Besar atau pemerintah pusat kepada daerah, untuk saat ini kita alihkan ke areal genangan. Namun setelah waktu semasa peresmian kurang lebih beberapa bulan lalu itu animonya luar biasa. Luar biasa. Ingin ya bikin selfie di tulisan Bendungan West Kampung. Karena melihat dari YouTube atau berita-berita di surat kabar, foto-fotonya kan estetikanya di sini
ini memang keren. Oh, berarti tidak tertutup kemungkinan menarik minat wisata dari luar Pringsewu Bisa, Lampung bisa, juga ya. bisa. Karena nanti kan antara setelah regulasi nanti sudah terbit, sudah tertata plottingannya, nanti antara pemerintah daerah dengan pemerintah balai besar atau pemerintah pusat itu ada kerjasamanya. Kuliner-kuliner pun bisa tumbuh. Pasti itu udah pasti dan sudah direncanakan oleh dari Dinas Pariwisata di Kabupaten Pringsewu. Pak Madi, Ya. Bendungan Wesi Kampung, Jejama, Hutan Kanan, Kabupaten Pringsewu. Bisa nggak dijelaskan filosofis daripada Jejama Sincata. ya. Yang paling utama Bendungan Wes Kampung ini saya cerita dulu Ya. ya. Yang paling utama Bendungan Wes Kampung itu karena kepala daerah kita, bupati kita sangat intens dalam masa pelaksanaan hingga peresmian. Kenapa? Yaitu Jejama Sincana itu saling bersama-sama bergandengan tangan, saling bersama-sama untuk bekerja, saling bersama-sama, sifatnya bersama-sama, gotong royong. Oh, Pancasila ya. Iya, Jejama Sincana itu bahasa Lampung. Oke, pemirsa Tale Trias Info, demikian bincang-bincang tipis-tipis saya dengan Pak siapa Pak nama lengkapnya? Madi, nama lengkap saya M. Nurmadi sebagai Humas di Bendungan Wes Kampung dan Ketua Forum Peduli Waduk Wes Kampung dan anggota Pokdarwis di Kabupaten Pringsewu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.